Halo bos, nama gua Ricky Conrad. Di channel ini gue suka berbagi tentang motivasi, seputar pengusaha, entrepreneurship, seputar online marketing, dan banyak hal tentang inspirasi dalam menjalani hidup dan bisnis. Kalau lo baru pertama kali mampir di channel gue, subscribe sekarang. Saat ini kita semua sedang dalam masa krisis. Kita tahu banyak sekali berita tentang coronavirus yang begitu menakutkan dan menyeramkan. Berita negatif itu kita dapati dari news, dari internet, dari sosial media. Di mana-mana berita tentang virus corona, berita tentang bahwa banyak yang terkena dampak ekonomi, dan semuanya itu negatif. Sering sekali kita berpikir dalam otak kita, kapan ini akan berakhir, sampai kapan ini akan selesai dan kita kembali dalam hidup yang normal. Tentu, gue sering sekali banyak dapat cerita bahwa ini adalah waktu yang sangat berat. Mungkin kita semua baru pertama kali mengalami hal ini. Bagaimanakah kita bersikap? Bagaimana kita mengatasi dan melalui masa sulit ini? Ada yang bilang ini bisa 60-90 hari ke depan kita akan mengalami masa yang paling sulit dalam hidup kita. Banyak sekali cerita masuk ke gue melalui komen di YouTube ini, melalui DM, melalui WhatsApp. Lu juga bisa WhatsApp ke gua, nomornya ada di bawah di 0852 11 888 315. Kita bisa sharing cerita apa kesulitan lo, apa yang sedang terjadi dalam hidup lo. Gua tahu ini masa yang sulit. Banyak sekali teman-teman, lu semua mungkin salah satunya yang bekerja sebagai pekerja harian, mesti kehilangan omsetnya dan pekerjaannya. Yang bekerja sebagai ojol, dia tidak lagi mendapatkan upah, pendapatan, mendapatkan uang harian yang sangat diharapkan untuk melanjutkan hidupnya. Juga buat para pekerja yang di perusahaan-perusahaan swasta, mereka banyak sekali yang terkena PHK atau pemotongan gaji, dan ini semua memang suka tidak suka sedang kita alami sekarang. Buat para pengusaha UMKM, sales menurun, tidak ada penjualan, cash in nol, terjun bebas. Apalagi yang bergerak di sektor pariwisata, di perhotelan, di travel, dan semuanya itu kabar yang gue terima adalah lo semua sekarang dalam kesulitan. Begitu pula gue pun pengusaha, gue sedang melalui masa yang sangat berat saat ini. Kita semua menghadapi masa yang sangat sulit selama ini. Gue mau bagikan 6 tips. Setelah ini gue akan membagikan 6 tips apa yang bisa kita lakukan sekarang di saat semuanya sedang berat dan tidak ada sesuatu hal yang bisa mengatakan ke kita bagaimana dan sampai kapan ini akan berakhir. So bos, tetap kuat, tetap semangat, dan selalu optimis. Gua akan menerangkan 6 tips yang gua rasa lu bisa langsung terapkan saat ini, sehingga kita sama-sama bisa melalui 90 hari ke depan dengan survive dan bertahan. Pada saatnya nanti kita bisa berdoa. Kita adalah negara yang beragama, kita semua punya agama dan kita punya Tuhan. Gue bukan ustadz ataupun gue bukan kiai dan pendeta atau agama apapun. Ini bukan statement seorang agama, bukan. Tetapi gue hanya mengatakan bahwa kita punya Tuhan dan kita berdoa, dan kita semua harus tetap yakin bahwa one day kita semua mampu melewati masa ini dengan penuh gairah baru, penuh semangat baru, dengan rasa optimisme, dengan keyakinan yang kuat. Dan gue harapkan 6 tips gue nanti ini dapat membantu sehingga kita semua dapat memenangi pertarungan ini bersama-sama. Tonton terus video gue akan menceritakan 6 tips untuk menghadapi badai yang sangat berat ini. Tonton terus bos. You have your own life. Bullshit lah, lu mengerjakan passion lu, lu king, lu jago, lu keren. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. 1. Dunia sudah berubah. Krisis ini adalah krisis baru bos, dan ini mengakibatkan dunia ini berubah. Seluruh dunia, lo bisa perhatiin, bahkan ke tingkat kita sendiri, bahkan ke diri kita sendiri sekarang sudah berubah. Kita sekarang sekolah sudah online. Banyak sekali perubahan yang begitu drastis. Belajar pun dari online menjadi terbiasa. Sekarang heboh banget yang namanya live streaming. Sekarang apa-apa online. Lalu kita diajarkan untuk bekerja dari rumah. Dan ini bisa berlangsung mungkin 2-3 bulan ke depan. So dunia sudah berubah. Apa? Bagaimana sikap kita? Bagaimana bereaksi? Ada berbagai cara untuk bereaksi dengan tepat mengenai perubahan yang terjadi saat ini. Ada orang yang menolak untuk berubah.
Tetapi ada orang yang mengantisipasi perubahan ini, yang menerima perubahan ini, dan dia malah berinovasi. Dia melihat segala sesuatunya dengan cermat, dan dia siap untuk menghadapi perubahan yang terjadi di dunia ini. Gue pengen lu menerima. Mulai sekarang, accept bahwa dunia sudah berubah dan bersiaplah atas perubahan itu. Bereaksilah dengan tepat, beradaptasilah dan berinovasilah cara-cara baru untuk menyambut perubahan yang sedang dan akan terjadi di masa yang akan datang. So, terima perubahan ini, bereaksilah dengan tepat. 2. Berhitung dengan ketat. Tidak saatnya sekarang kita terlalu optimistik menyambut masa depan, karena tidak jelas juga, tetapi jangan terlalu pesimistik. So, kita punya tabungan, kita punya uang sekarang yang ada. Berhitunglah dengan tepat dan gunakanlah dengan sangat bijak. Ini harus lo lakukan secara ekstrim. Kita harus melihat bahwa bagaimana bertahan di 90 hari ke depan. Berapa yang kita miliki, irit. Hanya belanja yang benar-benar penting dan sangat penting buat diri kita. Hati-hati bos, 90 hari ke depan akan sangat berat. Biasakan untuk ketat dalam melakukan belanja. 3. Ambil keputusan yang sulit, sekalipun pahit. Bos, sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, lu harus mengambil keputusan sekarang. Kalau lu mengambil keputusan yang mudah, semua orang bisa melakukan itu, ya kan? Keputusan yang simple mah semua orang bisa. Tetapi di saat sekarang, di saat krisis seperti ini, lu harus berani mengambil keputusan yang berat, keputusan yang sulit, walaupun pahit. Sekalipun itu pahit, lu harus ambil, bos. Apa yang harus lu potong anggarannya? Apa yang lu harus potong pengeluarannya? Apa harus yang lu rubah pendekatan bisnisnya? Apa yang mau lakukan hari ini dan besok? Apa yang mesti lu temukan cara baru untuk tetap bikin bisnis lo ini survive. Ambil keputusan yang berat itu dan ambil sekarang. Oke, lu pasti akan membuat sebuah keputusan yang salah. Lu pasti akan membuat keputusan yang jelek. Tetapi di situasi seperti sekarang, kelamaan lu mikir, itu akan terlambat semuanya. Putuskan sekarang, walaupun salah. Kalau lu terus menganalisa keputusan lu terus mampu mengukur keputusan lu setiap saat, maka lama-kelamaan keputusan lu yang salah akan menjadi benar. So, pendekatannya adalah cepat mengambil keputusan. Bukan kebanyakan mikir, kebanyakan analisa, kebanyakan menimbang-nimbang. Apa yang lu rasa perlu cut. Apa yang rasa lu perlu rubah pendekatan cara kerja lu, rubah sekarang. Berani mengambil keputusan, sekalipun pahit. 4. Cari bantuan. Banyak bantuan yang bisa kita dapatkan saat ini. 1, mungkin dari pemerintah. Pemerintah memberikan banyak fasilitas kredit, pemerintah memberikan banyak stimulus, fasilitas uang, modal, dan apapun itu. Pelajari bos, ikutin. Kalau itu bisa lo dapatkan, itu sangat membantu bisnis lo sekarang untuk tetap survive, bukan? Yang kedua, bantuan apa? Bantuan knowledge. Saat ini sedang tren untuk belajar secara online. Ada banyak di luar sana yang ahli-ahli bisnis, ahli-ahli keuangan, atau industri tertentu. Atau misalnya lu pekerja, dia ahli mau mengajarkan bagaimana selling, bagaimana marketing secara online. Dan banyak sekali knowledge yang bisa lo dapat secara gratis. Ataupun kalau ada biaya, sangat murah sekali. So, cari bantuan ke mereka, tanya. Belajar bos, belajar. Pendekatannya selalu harus cepat beradaptasi. Jika lo mampu menemukan apa yang lo butuhkan, ilmu pengetahuan apa yang lo butuhkan, lo bisa dapatkan itu dengan harga yang sangat murah di saat ini. Banyak sekali orang yang mau membantu, yang tergerak hatinya, mau mengajarkan cara baru, ilmu baru, pendekatan baru, teknik baru dalam dunia masa kini. Di masa krisis ini, gue dan tim pun membuat sebuah program. Namanya Tetap Kuat Bersama Bang Ricky Conrad. Programnya ada di sini. Lo akan mendapatkan WhatsApp group Sumber Hidup lo, dan lo dapat free akses webinar melalui Zoom yang akan gua laksanakan minimum 1 kali seminggu. Tujuan dari program ini adalah gua ingin bersama-sama sama lo supaya kita sama-sama mendukung, sama-sama menguatkan agar kita dapat melalui 90 hari terberat dalam hidup kita ini. Join sekarang bos, klik link di bawah ini. Gua tunggu di program Tetap Kuat Bersama Bang RC. 5. Berpikir inovatif dan tes cara baru. Begini, gue ambil sebuah cerita.
Misalnya lo adalah seorang pedagang. Biasanya lo duduk di suatu area dan lo mengharapkan orang woro-wiri lewat situ, kemudian lo tawarkan dagangan lo, berharap ada orang yang beli. Kan begitu. Nah, saat ini kondisinya tidak mungkin ada orang woro-wiri lewat depan lo. So, jangan diam, bos. Inovatif lah. Oh, kemudian lu muncul ide-ide brilian lu, ide-ide seketika lu. Bagaimana kalau ini gue tawarkan ke rumah-rumah? Bagaimana mungkin gue akan dagang, akan masuk ke jalan, ke rumah-rumah, gue tawarin satu persatu, gue gue ketokin rumahnya satu persatu. Itu salah satu berpikir inovatif. Dan tes aja, bos. Jangan kelamaan. Ini bagus gak ya? Itu bagus ya, menimang-nimang. Tidak cocok menimang-nimang pendekatan yang banyak mikir di situasi sekarang. So, tes aja, bos. Lo tawarin, tes, dan lakukan. Tes, lakukan. Tes, lakukan. Pendekatannya selalu begitu. Ketika lo memiliki sebuah ide, langsung tes. Contohnya lain lagi. Lo pedagang dan dagangan lo sudah tidak laku dan tidak relevan untuk dijual di zaman situasi sekarang. Kemudian ada orang yang lo pengen menyalurkan, let's say, masker. Lo bisa berubah sejenak, berubah sementara di masa situasi ini. Terus bagaimana, untung nggak? Tes aja, bos. Langsung jual 1, jual 2, jual 3. Dan lihat, pelajari dengan seksama. Apakah ini menguntungkan atau tidak. So, jangan lupa, selalu kalau lo berpikir inovatif, lo menemukan sebuah ide untuk menyambung nyawa lo hari ke hari, maka lakukan itu sekarang juga, tes. Jika salah, lo bisa langsung ganti lagi. Pendekatannya selalu begitu, bos. Berpikir inovatif dan tes aja cara baru. 6. Tetap berpikir positif. Sebagai pemimpin di usaha lo, kalau lo punya usaha, atau sebagai pemimpin atas diri lo sendiri, lo punya keluarga, lo sebagai pemimpin keluarga, tetaplah untuk selalu berusaha positif. Jangan terpengaruh dengan aura negatif, dan jangan terus-terusan bertanya kenapa, kapan ini berakhir, dan seterusnya dan seterusnya. Lepaskan itu, terima bahwa kita akan 90 hari melalui masa berat. Dengan berpikir positif, maka otak kita akan cair, bos. Otak kita akan encer, menemukan solusi-solusi baru, menemukan inovasi-inovasi baru, berkreativitas, menciptakan cara baru untuk mencari uang demi menyambung nyawa kita hari ke hari. So, tetap berpikir positif. Lo pemimpinnya, lo king, lo jago. Selalu ingat kata-kata gue itu. Lo king, lo jago. Kita semua manusia tidak mungkin binasa, tidak mungkin mati semua, dan dunia belum berakhir di dalam 3 bulan ini. Yang menjadi pemenang adalah dia yang bisa selalu berpikir secara positif. Dia yang selalu yakin bahwa masa sulit ini akan berakhir. Ketika ini bisa berakhir, di depan ada masa yang normal, ada masa yang kita bisa bertumbuh bersama. So, tetap berpikir positif, tetap kuat, dan tetap semangat. Lo king, lo jago. Dari 6 tips yang sudah gue kasih ini, gue pengen denger dong komentar dari lo. Atau mungkin lo ada ide baru, tips baru yang bisa lo share ke kita semua di sini, supaya kita bisa mengerti dan sama-sama bisa melalui 90 hari ke depan dengan lebih semangat, dengan selalu positif, dan kita akhirnya bisa sama-sama maju saat semuanya ini sudah berakhir. Komen di bawah ini apa ide lo yang bisa lo share buat kita semua. Gue pengen dengar dari lo. Ada nggak tips dari lo yang bisa kita pikirkan bersama? Kalau lu merasa, kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel gue. Dan share video ini ke teman-teman lu yang lu rasa perlu, supaya semuanya bisa terus bersemangat, terus maju, melangkah maju, terus positif, dan kita semua pada akhirnya akan menangkan pertarungan ini bersama-sama dengan solidaritas yang sangat tinggi. Tetap sehat, bos. Jaga kesehatan, jaga imun tubuh, ikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, jauh-jauh dari penyakit, bos. Gue yakin dengan keyakinan yang kuat dan menjalankan 6 tips ini, kita semua akan mampu menang melawan krisis saat ini. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, bos.